Permata SNI, yang terhormat Ibu Dr. Marisa Permatasari BIPNT, yang terhormat Bapak Oti Ilham Khair ST MSI MH, dan Ibu Melinda Pratiwi AMD yang akan bersama kita selama sidang ini. Saya mengambil judul dalam skripsi ini yaitu Pemberdayaan Perempuan melalui kelompok wanita Tani Almina sebagai penggerak ketahanan pangan di Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Saya Nurani Widianingsi dengan nomor NPM 212041999, program studi ilmu pemerintahan. Latar belakang yaitu pertanian adalah kekuatan utama ekonomi di pedesaan Indonesia. Pemberdayaan di sektor ini, terutama melalui peran perempuan dalam kelompok wanita tani, dapat meningkatkan nilai ekonomi dan hasil pertanian. KWT Almina yang fokus pada budidaya selada air hidroponik dan belum ada produksi lain yang dihasilkan. Kurangnya partisipan yang hanya terdapat 16 orang. Bentuknya KWT ini yang dibiayai oleh dana desa dan diharapkan dapat mengembangkan ketahanan pangan desa dan dapat berperan sebagai penggerak ketahanan pangan desa. KWT Almina tidak bekerja sama dengan BUMDes dan diversifikasi produk untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Rumusan masalah itu bagaimana bentuk pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani sebagai penggerak ketahanan pangan di Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Apakah faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani sebagai penggerak ketahanan pangan di Desa Ciawi? Apa upaya yang menghadapi hambatan dan dalam pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani Almina sebagai penggerak ketahanan pangan di Desa Ciawi? Teori pemberdayaan yaitu kerangka teori pemberdayaan melibatkan peningkatan kemampuan individu atau kelompok dalam mengendalikan berbagai aspek dalam hidup mereka sehingga mereka dapat mencapai tujuan dan keinginan yang diinginkan. Teori pemberdayaan Soeharto 2014. Teori ketahanan pangan. Ketahanan pangan dalam kondisi terpenuhinya kebutuhan gizi setiap individu dalam jumlah dan mutu agar dapat hidup aktif dan sehat secara berkesinambungan sesuai budaya setempat. Ketahanan pangan dikatakan baik apabila mampu memberikan jaminan bahwa semua penduduk setiap saat bisa memperoleh makanan yang cukup dengan norma gizi untuk kehidupan yang sehat, tumbuh dan produktif. Ini adalah kerangka pemikirannya. Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 2 tahun 2022 tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak. Ada faktor penghambat tupoksi pemerintahan desa, Peraturan Bupati Bogor nomor 67 tahun 2021 tentang sistem layanan terpadu perlindungan perempuan, anak dan berbasis masyarakat, tentang pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani sebagai penggerak ketahanan pangan di Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data. Ini adalah data informan. Yang pertama ada Kepala Desa Ciawi, Ketua Kelompok Wanita Tani, Sekretaris Desa, Ketua RW, anggota kelompok tani, perangkat desa, petani desa, dan tokoh masyarakat. Ini adalah foto kegiatan selama saya penelitian di KWT Almina Desa Ciawi. Hasil penelitian budidaya selada air secara hidroponik sebagai keterampilan utama, penguatan kapasitas dalam manajemen kelompok dan kewirausahaan, pendampingan teknis dari instansi pemerintah dan lembaga terkait, pemberian tanggung jawab kolektif kepada anggota untuk mengelola usaha tani, kegiatan rutin berupa bimbingan teknis, pelatihan dan keterampilan tambahan. Faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong yang pertama dukungan pemerintah desa dan solidaritas dari seluruh anggota. Yang kedua pendampingan teknik dinas dan RSM dan dukungan masyarakat. Faktor penghambatnya keterbatasan modal, akses pasar yang sangat terbatas, serta stigma sosial dan kendala alam serta cuaca. Upaya mengatasi hambatan program pemerintah arisan kelompok wanita tani yang rutin diadakan setiap bulan, pelatihan teknis, sosialisasi, hilangkan stigma sosial, pengembangan pasar dan pendampingan berkelanjutan. Kesimpulan, KWT Almina berhasil mendorong ketahanan pangan yang ada di Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, dan diperlukan kolaborasi
berkepanjangan agar mandiri dan berdaya saing, dan perlu sinergitas BUMDes dan masyarakat. Saran, kuatkan modal dan pasar, perluas jaringan kemitraan, tingkatkan partisipasi masyarakat, tambah anggota KWT di sertifikasi produk, dan perkuat dukungan serta pendampingan berkelanjutan. Demikian presentasi saya, terima kasih. Silakan duduk, siapkan alat tulisnya. Ya. Baik, seperti lihat pengurangannya biasa jadi MC. Jelas, tegas gitu ya. Agak bagus ya. Terima kasih. Bagus. Ibu dibimbing oleh Pak Oti ya. Betul Bapak. Ya, kami silakan pertama kali dibimbing oleh Ibu Dr. Marisa. Ini kakak ini. Kakak ini mereka ini kan. Karena telitinya di sana ya. Oke Bu, Nurani. Siap Bu. Tanya dulu, gimana bimbingannya dengan Pak Oti? Wah, luar biasa sekali Bu. Saya sangat senang betah sama Pak Oti. Ada apa ini? Menjelaskannya dengan detail Pak. Walaupun banyak revisian dan saya harus ganti ulang. Tapi memberikan banyak ilmu kepada saya. Udah, banyak. Iya. Banyak tulisannya ya? Iya, Mbak Ibu, alhamdulillah. Oke, nah ini tadi hasilnya gimana? Hasilnya? Iya, Hasil belum lagi ya? Ya. Hasil dari penelitian ini. Iya. Ya. Jadi KWT Almina itu sudah berhasil sebetulnya dalam ketahanan pangan di Desa Ciawi dengan dana desa, yaitu sebesar 20% dari anggaran dana desa ini. Walaupun masih banyak keterbatasan, salah satunya yaitu faktor modal yang hanya didanai dana desa itu hanya sekali dan tidak ada keberlanjutan. Produksi KWT ini hanya baru selada hidroponik saja, walaupun belum ada produk lain yang dihasilkan seperti pakcoy atau pagoda, kangkung, bayam, dan itu belum diproduksi berkelanjutan, masih hanya selada saja gitu. Kenapa tadi masih belum nggak diberlanjutkan? Belum dilaksanakannya varian lain selain salada. Jadi hanya baru salada saja yang diproduksi KWT ini. Karena kurangnya partisipasi dari masyarakat juga, keterbatasan modal, pasar, dan keahlian para kelompoknya yang belum bisa menanam selain selada ini. Boleh Bu mampir ke KWT nggak? Terus kenapa hanya di itu dari pemberdayaan perempuan? Karena saya perempuan Bu. Di Ciawi perempuan dinilai sebagai ibu rumah tangga. Perempuan tidak bisa meningkatkan ketahanan pangan di desa, tapi dengan KWT ini perempuan bisa berdaya, bisa mandiri, bisa menghasilkan uang, bisa membantu perekonomian keluarga. Dengan hasil yang dihasilkan oleh KWT ini, perempuan juga bisa menghasilkan sesuatu loh selain jadi ibu rumah tangga. Karena di Ciawi itu masih perempuan itu masih posisinya masih di bawah laki-laki gitu, jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi makanya saya mengangkat pemberdayaan perempuan itu. Kalau tadinya besar? Kenapa Pak? Kelompok tadinya besar? Kecil Bu, belum besar, masih 16 anggota. 16 anggota. Ya, 16 anggota. Nah tadi ya banyak yang jatuhnya hanya untuk ibu rumah tangga tadi. Iya betul, kurangnya partisipasi dari masyarakat. Jadi masih pada, wah saya mah ibu-ibu gitu. Oh, ya gitu. Tapi ada usaha untuk Ya, usaha untuk mengajak, kami selalu memberikan sosialisasi supaya ibu-ibu juga ayo masuk, ayo gitu gabung ke KWT ini, kita bisa bertani loh. Bukan cuma laki-laki yang bisa bertani, kita juga bisa tanpa harus kotor-kotoran, tanpa harus membawa cangkul, arit dan lain-lain. Kita juga bisa bertani dengan bersih, yaitu melalui hidroponik ini. Jadi sayuran hidroponik itu melalui perawan gitu,
dengan nutrisi dan air yang dialirkan menggunakan listrik gitu sih. Jadi hidupnya di air. Menggunakan rokok, nutrisi dan bibit aja itu udah bisa tumbuh sayuran yang bisa dijual kembali, bahkan untuk kebutuhan kita sehari-hari pun bisa. Dan benefitnya penyakit apa? Apa tidak? Untuk anggota Iya, dengan menjalankan itu. ya, untuk anggota bisa menambah perekonomian keluarga walaupun belum besar dan masalahnya belum besar. Tapi Masukin kok kayak dia tanya sama pembimbing aja. oh boleh. Oke. Terus ini Ya, Bu. sekarang ke pesannya. Nah, pesan ini juga Ya, Bu. sama ya, maksudnya dibagi 3 ya, ada tujuannya, ada metodenya, dan hasilnya. Kita arahin nih ke situ. Iya. Bagi 3. Iya. Enggak langsung seiring bla bla bla. Tapi langsung aja tujuan penelitian ini apa? Penelitian ini pakai metode apa? Informannya berapa? Ada cara dan sebagainya. Terus hasilnya apa? Gitu ya. Dan sama konsistensi ya. Ini terkait dengan estetika tulisan ya. Oh iya itu. Iya, mau nggak estetik? Kan perempuan, mau estetik di sini ya. Ini fontnya yang berbeda gitu ya. Tiba-tiba Calibri, tiba-tiba Times New Roman lagi. Nah, itu kan diperbaiki ya. Konsistensi. Ya, Iya. ya. Karena yang namanya Gadaima ada penilaian itu di estetika penulisan. Iya, menarik. Mana kan? Kalau seperti ini misalnya, besar-besar spasinya, buat kertas ya. Ya. Sama ya, termasuk di sampai itu juga sama ya. Tiba-tiba jadi Calibri. Ya. Ya. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih. Oke, sudah dicatat ya. Baik, Bapak sudah. Ya, saya pertama dari wawasan aja. Ya. Pertanyaan saya pertama, fungsi utama dari negara itu apa? Fungsi Utama dari negara itu apa? Kan udah belajar kan? Fungsi pemerintahan. Kebalik ya? fungsi utama negara. Lupa. Jadi kan jadi fungsi pertama negara itu, kenapa negara itu dibentuk atau pemerintahan dibentuk, itu adalah diinginkan tujuannya supaya terjadi ketertiban ketertiban. Jadi fungsi pertama negara pemerintah itu adalah mengatur. Nah, kan itu udah dijelaskan kemarin kan? Iya, betul. Mengatur itu fungsi pertamanya supaya hidup manusia ini teratur, tidak saling bunuh-membunuh, saling rebutan dan sebagainya, kan? Nah, tapi rupanya nggak cukup. Muncullah fungsi kedua yang namanya mengurus. Nah, dalam fungsi mengurus ini ada lagi anak-anaknya. Nah, dalam fungsi baru fungsi utamanya pembangunan. Nah, berkembang pelayanan, terakhir baru pemberdayaan. Nah, konsep ini tolong dipahami. Ada turunannya. Inilah kajian pemerintahannya. Kenapa skripsi ini dikatakan sebagai kajian pemerintahan? Ya itu tadi, itu pemahaman utama. Jadi ini komprehensif dulu ya, komprehensif. Sama dengan yang lainnya. Kenapa dikaji? Harus kaitkan ke situ semua. Kan ini ya pemahaman. Jadi kalau ditanya itu bukan kajian itu, kajian manajemen itu enggak, ini pemerintah. Ya makanya ada teori pemerintah dan pemerintahan itu kan gitu ya. Di awal di kajian bab 2 itu kan ya. Itu pertama. Jadi fungsi pemberdayaan itu adalah bagian dari fungsi negara untuk mengurus. Itu pertama. Nah, lebih bagus nanti. Nah, itu sudah bagus ya Bu Nadia. Ini kompleks saya. Tambah lagi ini di desa itu sebagai sekretaris. Sekarang apa? Pernah dengar nggak istilah SDGs desa? Ini bisa dikaitkan semua. Tidak ada kelaparan. Kan itu kan? Ada kaitkan juga nggak apa-apa di apa? Tambah lagi kajian di bab 2. Jadi pemahaman ibu komprehensif tentang pemberdayaan ini.
khususnya untuk ketahanan pangan, kaitkan juga sih, jadi bagus lagi. Jadi orang langsung bisa mengukur, bahwasannya ini penelitiannya luar biasa ini kan gitu. Oh, kenapa? Oh, rupanya di Dewantil ketahuan, oh dia sekretaris desa. Nah, nggak seperti Pak Dede tadi kan nyamar dia. Nah, ini nggak ngaku, cuman ini suaminya nggak disebutkan, udah berkeluarga nggak bu? Udah kan? Nggak ada. Hah? Disebutkan Nah, di riwayat hidup. ada. Ada. Bukan orang tua yang disebutkan tadi. Orang tua, suami dan anak-anak. Iya, gitu. Jadi, nah itu seperti itu. Jadi orang melihat, ya. Oh, jadi satu kesatuan ini buku ini satu kesatuan. Waktu saya, tapi nggak tahu waktu saya, ya waktu ngajar metode militer bukan saya. Ini kan, ini namanya common sense. Berarti terlogis dari baru 1, 2, 3, 4, 5 sampai semua lampiran-lampiran. Jadi satu kesatuan berpikir supaya kita ini dalam menghadapi masalah hidup ini dalam bekerja, caranya berpikir aja. Pahami masalah, cari referensinya, yang idealnya harus bagaimana, buat luruskan dan sebagainya. Terus konfirmasi ke lapangan, cara konfirmasi ke lapangan buat bertiga. Metodenya gimana? Kumpulan data, analisisnya, nah, baru dianalisis, setelah data dianalisis, baru disimpulkan. Nah itulah skripsi, kan gitu ya. Nah, tapi dalam bidang apa? Ilmunya. Nah tadi kita udah bicara ilmu pemerintahan tadi kan, fungsi pemerintahan sebagai jangan komprehensif lah, nah gitu ya. Jadi maksud saya itu supaya yang lain juga berpikirnya luas gitu, membedakan. Kalian itu adalah sarjana ilmu pemerintah. Jadi konsep umumnya itu harus tahu, baru didaratkan. Nah ibu nanti ahli pemberdayaan. Nah jadi apa yang dimaksud dengan pemberdayaan itu? Apa? Pemberdayaan itu mandiri, bisa mengatasi masalah sendiri, bisa mencarikan solusi. Berdaya. Intinya itu adalah orang yang tidak mampu jadi mampu. Oh iya. Nah, itu namanya memberdayakan. Iya, iya. Empowering. Iya. Memperkuat orang, ya, memampukan orang. Cara apa? Ada yang dengan fisik, tapi lebih kepada pengetahuan keterampilan ini. Kan gitu ya. Nah, kenapa perempuan tadi kan? Nah, kesetaraan gender, SDGs. Nah, kan gitu ya. Ini bilang berarti tadi alasannya adalah SDGs bu. Ya, ibu rumah tangga ini jangan dengar sepele nih. Apa sadapur siapa gitu istilahnya, cuma tahunya di rumah aja gitu ya. Di rumah juga dia menghasilkan. Nah, luar biasa kan gitu ya, membantu ekonomi rumah tangga. Atau minimal dia mencukupi kebutuhan rumah tangganya, tuh sayuran kan gitu ya. Ini konsep bagus. Nah, kaitkan lagi dengan dana desanya. Ini pakai program dana desa nggak? Betul. 20% dari Jadi komprehensif. Beruntungnya itu orang sama Pak Dede kan orang sekretaris, paham itu. Sampai nanti Pak Dede evaluasi efektivitasnya tercapai. Saya kira akan lebih mantap ini sekretaris desa ini, udah mantap ini, ya, artinya beda dengan sekretaris desa yang lain loh, kan gitu ya, harus bisa ditunjukkan itu beda. Bukan. Oh, bukan. Pak Dede. Pak Dede ya, itu makanya sekretaris desa yang lain beda nih Pak Dede orang itu beda. Langsung promosi Stefan aja Stefan. Pak Otis itu. Pak Otis ini enak ini kan gitu ya, seperti itu. Nah itu komprehensifnya ya, komprehensif silakan aja. Saya kira ini kesimpulannya oke urutannya. Kalau untuk penulisan abstrak itu sama kayak tadi juga jadi 3 paragraf. Ya, abstrak, terus data tabelnya juga komentar sama. Ya, saya coba lagi. Nah kesimpulannya sebenarnya ini paragraf pertama itu gak usah lagi nih, nggak perlu ya pengantar paragraf pertama itu ya. Langsung aja berdasarkan hasil penelitian adalah 1 ya. Bahkan yang kesimpulan pertama itu tolong dijelaskan aja, jangan poin-poinnya aja, sedikit jelaskan. Nah, gitu ya. Ini sedikit jelaskan bagaimana. Nah dari penjelasan dari bagaimananya itu semua indikator-indikator yang dibahas itu dan ketahuan mana yang nanti menjadi faktor pendukung penghambatnya, di mana kenapa terjadi seperti ini kan ya. Nah lalu upayanya mengatasi apa yang nanti saran kan ya. Jadi inline deh satu garis ya. Benang merahnya itu ketahuan. Dan kesimpulan yang satu ya itu saran saya. Dan kemudian gambar juga. Nah, gambarnya dikasih keterangan. Iya. Ya, gitu ya. Keterangan gimana, apa isi dan sebagainya. Jadi orang waktu lihat gambar ini tahu, oh ini artinya apa, tujuannya apa. Gambar itu mau ditaruh situ tujuannya apa. Sehingga di sini adalah intinya setiap apa yang kita sajikan pasti ada punya tujuan. Dan yang membaca tahu apa tujuannya. Jadi apalagi kualitatif. Kualitatif adalah mendeskripsikan sejelas-jelasnya. Jangan sampai ada yang ada seperti Pak Dede nggak jelas.
Nggak tahu dia ini masih bujangan atau ketawa orang tertarik dengan tulisannya kan tertarik nih lihat pelajaran itu, oh masih bujangan ini. Nah kan gitu. Saya kira itu dari saya. Ya, ada lagi komentar lain? Ada? Silakan. Terima kasih. Ibu Nurani sehat? Ini Pak, ini Sehat? Sehat, Pak. Bisa tidur tadi malam? Wah, ini Bapak nyenyak. Tidur nyenyak? Oh, bisa tidur, tapi saya nggak bisa tidur. Kita tidak sehati. Ya. Hati nurani ya? Nurani. Iya. Tidak senurani. Iya. Kita sehati. Jadi kalau biasanya kalau bilang cuci itu nggak bisa tidur. Bingung. Sekarang saya bingung rasanya. Karena jurusannya tidak ditanya lagi jadi. Masa Pak? Iya. Ya, daftar isinya nggak jelas. Iya. Kita kasih tahu ya, kasih jelasnya. Kalau dari abstrak sudah ikut ya. Ya. Di sini tujuan pustaka, teori mana yang ada di sini? Yang beda ya Pak? Ini kan tujuan pustaka, Nah. teoritis. Tapi uraian kerangka teorisnya apa? Ini kan ada tuh. Iya, iya benar. Ini kemana hilang ini? Buru-buru sih. Iya, saya salah. Kalau hilang-hilang begini sebenarnya harus lapor polisi, lapor kehilangan. Tidak SKTM Pak. Sampai kalau Surat keterangan tidak mampu. harus dimasukkan ya. Ya. Teori pemerintahan desa, balik tadi pemberdayaan. Apa beda pemberdayaan dengan pemberdayaan? Pemberdayaan. Dengan PB. pemberdayaan. Pemberdayaan Iya. pakai M ya Pak? Iya. Pemberdayaan. Iya. Beda lah Pak. Beda. Tulisannya beda. Nah, dari artinya Eh, Pemberdayaan berdaya ya Pak? Iya. Kalau pemberdayaan merdaya. Apa gimana? Beda. pemberdayaan itu berarti diberdayakan. Iya. Pemberdayaan berarti diperdayakan. Pemberdayaan. Iya. Kamu mau diberdayakan atau mau diperdayakan? Jadi tak berdaya. Diberdayakan kayaknya Pak. Diberdayakan, bukan diperdayakan. Berdayakan. Kemudian ini lagi ya, hasil pembahasan ini. Ya, ini nggak ada rinciannya kemana? Kemana ada sekarang nggak ada. Nggak ada ya Pak Ustaz? Iya, laporan polisi lagi hilang. Ya, kalau lihat data hasilnya, orang akan bingung ini. Ya, isinya apa? Itu ada gambar hasil umum, hasil penelitian, pembahasan. Hasilnya harus dirinci sesuai dengan rumusan masalah. Siap. Rumusan masalah, ya kan? Hmm. Dirinci dengan indikator dan dimensi yang dijadikan dasar untuk pembahasan dalam penelitian ini. Ya, hasilnya apa? Misalkan indikator atau variabel, ya, atau dimensi. Ya. Kemudian pembahasan itu mengaitkan antara hasil dengan teori yang dibuat dan dalam dibuat tadi, sehingga ada kaitan antara hasil dengan teori sama dengan pemberdayaan. Kan nurani kan matematik ya, bendahara ya. Kan Pak? Bendahara kan masih Kan? udah lagi bendahara. Kalau perencanaan. Kapur itu agak lurus. Tegawur Pak. Nggak sempat tegawur Pak. Jadi harus jelas ya hasil pembahasan. Terus banyak banget ini sampai saya bingung perbaikannya. Jadi catatan kaki, tahu kan catatan kaki? Catatan ada di kaki. Iya. Ini kakinya nih, kaki ini kan catatan kaki. Tapi bukan gambar kaki ya. Iya. Jadi catatan kaki. Iya Pak. Catatan kaki itu jangan rapat-rapat. Siap. Turun perbaiki gimana Pak? Aku udah kasih tahu nih ya, catatan kaki. Karena kamu betah sama saya, jadi saya akan melanjutkan ini ya sampai tahun depan ya. Itu apa lagi? Iya, mudah-mudahan bisa saya tapi S2. Ya, setuju kan? Setuju kan? Setuju Pak. 8 malah. Ya, jadi harus disesuaikan ya. Kemudian berbagai hasil dan pembahasan ya sesuaikan dengan masukan dimensi ya dan indikator. Kemudian untuk catatan kaki kalau ada kata yang sumbernya sama, misalkan nurani, oh ini nurani, jangan nurani dengan nurani ya, nurani dengan bibir, Iya. ya nurani dengan oksid, Siap. nurani dengan loksid.
seperti itu. Ini enggak nurani juga, yang bawah juga nurani ada mafia bawahnya. Ya, ada izin dan opsi. Apa beda izin dengan opsi? Bukan mangocit, bukan opsi. Ya, bedanya opsi. Ini opsi. Opsi dengan izin kan ada catatan kaki, harus tahu. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, nanti diperbaiki. Baiki. Ya. Terus banyak banget ya. Lagi ya. Data pustaka ya. Juga dilengkapi. Ya. Jangan ada yang besar-besar sebentar ya. Kemudian sintasinya itu jangan di pertengahan kalimat. Ya, harus ada di tempat titik. 21 ini angka. Ya, terus terakhir ada permintaan terakhir buat saya. Bisa tanya apa ada permintaan terakhir buat saya? Ya. Enggak, Pak, enggak berakhir kan, Pak. Oh, gitu. Selanjutnya. Ada pertanyaan buat saya? Enggak. Terus saya bertanya sama kamu. Iya. Oh bisa pantun nggak? Bisa, Pak. Ya pantun Ya, terakhir. selanjutnya, Pak, ya. Ya. Apa ya? Jalan-jalan mulu ya. Keren. Beli roti sama soto ke pasar Ciawi. Pak Oti ganteng sekali. Pas. Oke, kata penutupnya langsung Bu. Ya, Pak. Pakai pantun lagi ya, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas demikian paparan dari saya. Terima kasih atas arahan serta masukannya. Insya Allah akan ada perbaikan lagi. Masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang tidak berikutnya kami panggil Bapak Jamaludin.